rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah engkau dekati salat, jangan engkau salat wa antum sukara, padahal engkau sedang mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai dibicarakan tentang peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang membuka pintu seluas-luasnya untuk industri minuman keras, mulai dari partai besar sampai dengan eceran. Satu kata terhadap hal ini, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah bagi negeri ini. Kenapa? Karena minuman keras ini adalah satu penyakit masyarakat yang Rasulullah pun untuk urusan bab ini, bab tentang miras, tentang minuman keras ini, sampai ini tidak serta-merta melakukan pelarangan. Ada 4 tahapan terkait dengan hukum minuman keras. Yang pertama, turunlah surat An-Nahl ayat 67 yang membolehkan orang untuk meminum minuman keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasanah. Dan dari buah kurma serta buah anggur itu bisa dibuat minuman yang memabukkan dan rizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Boleh. An-Nahl ayat 67, silakan buka. Kemudian tahap kedua, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka penduduk Madinah masih banyak yang gemar minum minuman keras. Kemudian ada yang bertanya hal ini terhadap Rasulullah, maka turunlah firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya-tanya kepada Muhammad tentang khamr wal maisir, tentang minuman keras dan judi. Terus dilanjutkan kata Allah, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa keduanya itu, minuman keras dan judi itu, ismun kabir, adalah perbuatan dosa besar, wa manafi'u linnas, dan juga tapi ada manfaatnya buat manusia. Dilanjutkan, wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Jadi ada manfaatnya, ada mudaratnya, tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ini tahapan yang kedua, belum langsung diharamkan oleh Allah. Jadi minuman keras, ditanya, ya Rasul, minuman keras ini gimana sih ya Rasul, judi ini gimana, kami masih melakukannya. Ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar loh dari manfaatnya ini. Kemudian waktu terus berlalu. Nah, kalau orang-orang yang berpikir ketika ketekatan hatinya terhadap Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, maka ketika turun ayat yang kedua pun ini adalah isyarat untuk mereka mulai menjauhi minuman keras. Tetapi ketika ayat yang ketiga turun, surat An-Nisa ayat 43, ini asbabun nuzulnya adalah ketika seorang sahabat yang menjadi imam sholat, kemudian ia lupa bacaan sholat karena dia dalam pengaruh minuman keras. Maka ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, turunlah surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah engkau dekati salat, jangan engkau salat wa antum sukara, padahal engkau sedang mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'lamu ma taqulun, kecuali kamu sudah mengerti, paham apa yang kamu ucapkan.
artinya udah sadar daripada pengaruh alkohol atau minuman keras. Nah, ini mulai dilarang, tetapi dilarangnya tidak dalam 1 kali 24 jam. Jangan mabok kalau lagi sholat. Sementara sholat ini sehari 5 kali. Artinya ini udah isyaratnya lebih kuat lagi. Nah, kemudian ketika kesiapan keimanan kaum muslimin sudah kuat, sudah mantap, ketika Rasulullah mengatakan sami'na wa ata'na, atiullah wa atiur rasul, maka baru turunlah perintah Allah yang dengan tegas melarang akan minuman keras ini. Yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibu. Ya orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras itu, wal maisir, judi, wal ansabu, melakukan persembahan untuk berhala, wal azlamu, mengundi dengan anak panah, rijsum min amalis syaiton, ini adalah amal-amal perbuatannya setan. Fajtanibu, jauhi, disuruh jauhi, bukan disuruh tinggal, bukan dilarang, tapi malah disuruh jauhi. Jangan meminum, jangankan meminumnya, melakukannya jauhi, jangan didekati. Fajtanibu, jelas fil amar, perintah. Dan pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, kembali ke pokok persoalan. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 yang mengatasnamakan bidang usaha penanaman modal, investasi, bahwasanya minuman keras ini akan membuka peluang kerja, membuka peluang usaha, bisa memasukkan penghasilan yang besar untuk negara. Ya, ini kembali ke fase yang kedua. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras, tentang khamar, maka jawabannya adalah ada manfaat, ada mudarat. Kalau ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, ini surat Al-Maidah ayat 90-91 ini sudah turun, maka 3 fase yang sebelumnya ini otomatis ditinggalkan, dan tidak berlaku lagi. Jelas hukumnya haram. Dan tidak ada tawar-menawar lagi. Oh, ini ada manfaatnya untuk pajak, untuk devisa negara. Nonsense. Kalau ini tetap diteruskan, tunggulah kemurkaan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan saya juga aneh kalau Pak Presiden mempunyai wakil seorang kiai, seorang ulama, tapi kok diam saja, ataukah tidak diajak bicara? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah jaga negeri ini daripada kehancuran karena zalimnya pemimpin. Mudah-mudahan Allah lindungi rakyat kita ini, rakyat Indonesia, negeri kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia, daripada pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan dirinya dan nafsunya semata tanpa ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.